Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta wali-wali Allah, pada kali ini kami akan menceritakan manaqibnya Sayyidati Rabi'ah Al-Adawiyah Al-Bashriyah radhiyallahu anha. Tapi sebelumnya jangan lupa tombol subscribe dan loncengnya untuk terus bisa mengikuti manaqib-manaqibnya wali-wali Allah yang lain. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah adalah wali putri yang paling masyhur. Beliau dikenal sangat tekun beribadah siang dan malam, dan seorang yang ahli mahabbah cinta kepada Allah sampai tidak sempat bersuami selama hidupnya, menurut riwayat yang masyhur. Kedua orang tua Sayyidah Rabi'ah adalah orang yang solih dan solihah, yang sangat miskin dan dikaruniai 3 orang anak perempuan. Lalu ibunya hamil lagi dan lahirlah Sayyidah Rabi'ah ini. Pada waktu malam sang ibu akan melahirkan anak keempat ini, minyak untuk menyalakan lampu dan untuk meminyaki pusarnya habis. Maka sang ibu menyuruh sang ayah supaya meminta minyak kepada tetangganya. Akan tetapi sang ayah sudah berjanji kepada Allah bahwa ia tidak akan minta apapun kepada orang lain. Karena itu ia hanya pura-pura berangkat ke rumah tetangganya, lalu pulang dan mengatakan bahwa tetangganya tidak ada yang mau membuka pintunya. Dalam suasana yang kritis ini, ayah dari Sayyidah Rabi'ah ini tertidur dan bermimpi ditemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berpesan, "Kamu jangan susah. Anakmu itu kelak akan menjadi ratu kaum perempuan. Besok pagi berangkatlah menemui orang yang bernama Isa Az-Zaddan, gubernur Basrah, dan sampaikanlah suratku. Tulislah begini: kamu setiap malam membaca sholawat 100 kali untukku. Kalau setiap malam Jumat 400 kali. Tapi Jumat kemarin kamu lupa tidak membaca. Maka sebagai tebusannya, berilah pembawa surat ini 400 dinar dari uangmu sendiri yang halal." Kemudian ayah Sayyidah Rabi'ah ini menjalankan apa yang dikatakan Nabi, dan ternyata dia diberi uang sebagai tanda syukurnya sang gubernur karena Nabi sudi mengingatkannya. Sejak kecil Sayyidah Rabi'ah sudah terdidik dengan baik, tekun beribadah dan tirakat. Sudah kelihatan cerdas nalarnya. Dan sejak kecil beliau sudah ditinggal kedua orang tuanya dan terpisah dengan sanak saudaranya, sehingga hidup sendirian dengan selalu tekun beribadah. Selanjutnya, dalam situasi yang tidak aman, beliau tertangkap perampok, lalu dijual dan dibeli oleh seorang pedagang yang tidak berperi kemanusiaan. Beliau dijadikan budak dan dibebani pekerjaan yang berat-berat dan menyengsarakan.
Meskipun begitu, siang hari beliau bekerja berat dan malamnya digunakan untuk bermunajat kepada Allah. Sampai akhirnya hal itu diketahui oleh majikannya. Pada suatu malam, majikannya terbangun dari tidur, lalu melihat Sayyidah Rabi'ah masih sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengherankan, majikannya itu melihat suatu nur di atas kepala Sayyidah Rabi'ah. Terlihat bagaikan lampu yang menyorot tajam menyinari sekitar tempat itu. Maka pada keesokan harinya, karena kejadian itu, Sayyidah Rabi'ah dimerdekakan. Setelah bebas dan tidak terikat dengan orang lain, beliau memutuskan diri memilih menjalankan thoriqillah menuju Allah saja. Dan selanjutnya beliau hanya menghadap beribadah dan mahabbah kepada Allah saja, tidak mau pekerjaan lainnya. Akhirnya beliau menjadi kondang, dibutuhkan dan didatangi para ulama dan para zuhad negeri Basrah, karena beliau terlihat sangat hebat dan tinggi derajat kewaliannya. Beliau amat takut kepada Allah dan pekerjaannya sehari-hari hanya menangis dan bersedih. Tempat sujudnya selalu terbasahi air matanya. Kain kafan calon pembungkus mayatnya selalu disiapkan, dipasang di depannya. Kalau mendengar sebutan neraka, beliau kemudian jatuh pingsan sampai waktu yang cukup lama. Makam beliau berada di Baitul Muqaddas, Palestina, dan banyak diziarahi oleh orang-orang muslim. Beberapa dawuh Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah, istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Istighfar, minta ampun dan bertaubat kita itu masih membutuhkan istighfar lagi. Pernah beliau mendengar keluhan Syekh Sufyan Ats-Tsauri, aduh susahku, aduh takutku. Beliau lalu menyanggah dan mengatakan, aduh kok amat sedikit kesusahanmu. Kalau kamu memang betul-betul susah, masa hanya begitu cara hidupmu? Beliau kalau dihadiahi apa saja dari orang lain tidak mau, dikembalikan dan berkata, aku sama sekali tidak membutuhkan dunia apa saja. Menurut riwayat yang masyhur, Sayyidah Rabi'ah ini tidak pernah bersuami. Beliau pernah dilamar oleh Syekh Hasan Al-Basri, namun jawab beliau, ya boleh kamu mengawiniku asal bisa menjawab 4 pertanyaanku. Yang pertama, jika aku matiku dalam kondisi beriman atau tidak? Pertanyaan yang kedua, jika aku telah sampai kubur lalu ditanyai malaikat mungkar nakir, aku bisa menjawab apa tidak? Pertanyaan yang ketiga, pada hari kiamat ketika umat manusia menerima buku catatan amalnya, aku menerimanya dengan tangan kanan apa tangan kiri? Yang keempat, ketika manusia dipanggil, satu golongan disuruh masuk surga dan satu golongan lagi disuruh masuk neraka, aku termasuk golongan yang mana? Ketika menjawab setiap pertanyaan, Syekh Hasan Al-Basri berkata, ini suatu perkara yang gaib,
Tidak ada orang yang tahu kecuali Allah. Kemudian Sayyidah Rabi'ah berkata, barang siapa mengkhawatirkan takut 4 perkara ini, masa masih sempat memikirkan jodoh. Beberapa karomah beliau, pernah beliau mempunyai tanaman yang terserang belalang atau hama tanaman. Lalu beliau berkata, ya Allah, lantaran ini engkau menanggung rezekiku. Akan tetapi terserah, apakah engkau akan memberi makanan kepada musuh-musuhmu atau kepada kekasih-kekasihmu. Kemudian belalangnya pergi menghilang semua. Karomahnya lagi, ketika beliau sedang tidur, pernah rumahnya dimasuki pencuri yang mengambil pakaian. Kemudian ia mencari jalan untuk keluar tapi tidak menemukannya. Tiap kali pakaian itu diletakkan, pintunya terlihat. Tapi jika pakaian dibawa, pintunya tidak kelihatan. Demikian terus sampai terjadi berkali-kali. Kemudian terdengar suara hatif, tinggalkan pakaian Sayyidah Rabi'ah. Aku selalu menjaganya walaupun dia sedang tidur. Imam Al-Buni berkata, ini membuktikan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Karomahnya lagi, pada suatu hari beliau pernah bertemu dengan Syekh Syaiban Ar-Ra'i. Lalu beliau berkata, aku akan pergi haji. Kemudian tangan Syekh Syaiban merogoh kantongnya untuk mengambil emas yang akan diberikan sebagai bekal. Lalu Sayyidah Rabi'ah mengangkat tangannya ke atas dan seketika itu tangannya penuh dengan emas. Kemudian beliau berkata, kamu ambil dari kantongmu sendiri, aku ambil dari alam gaib. Setelah itu beliau lalu pergi haji sendiri dengan bertawakal alias tanpa bekal. Karomahnya lagi, beliau pernah pergi haji dengan mengendarai onta. Setelah selesai beliau pulang, lalu untanya mati sebelum sampai di rumah. Kemudian beliau meminta kepada Allah agar unta itu dihidupkan lagi. Lalu unta itu hidup lagi, bisa dikendarai sampai di muka pintu rumahnya, lalu mati lagi. Wali-wali putri yang lain selain Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, ada lagi wali putri yang terkenal, yaitu Rabi'ah bintu Ismail, istrinya Syekh Ahmad bin Abil Hawari yang wafat pada tahun 135 Hijriah. Manaqibnya banyak dan masyhur juga. Di antara kata-kata beliau kepada suaminya adalah, aku senang menikah denganmu bukan karena senang perjodohan, akan tetapi hanya sekedar butuh persaudaraan. Beliau ini sejak pagi sampai sore dan semalam suntuk hanya beribadah saja. Beliau pernah berkata, jika seorang hamba itu betul-betul taat kepada Allah
maka Allah akan memperlihatkan kejelekan-kejelekannya sendiri. Lalu dia terpalingkan hanya mengurusi kejelekannya sendiri, tidak kejelekan orang lain. Yakni hal yang dipikirkan orang itu hanya kejelekannya sendiri dan berusaha memperbaikinya. Tidak ingin dan tidak mau melihat dan membicarakan kejelekan orang lain, lebih-lebih mengolok-olok dan menggunjingnya. Tidak mau lagi karena takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau selamanya berpuasa dan pernah berkata, orang seperti aku ini tidak patut kalau tidak puasa. Beliau kalau mendengar suara azan pasti teringat dengan panggilan di hari kiamat. Kalau merasakan udara panas pasti teringat padang mahsyar. Sering melihat jin pulang pergi ke sana kemari dan melihat bidadari yang berdampingan di sisinya. Ada lagi wali putri yang terkenal, yaitu Sayyidah Mu'adzah Al-Adawiyah radhiyallahu anha. Beliau ini dalam masa 40 tahun tidak pernah berani melihat ke atas karena takut dengan Allah. Kebanyakan siang malamnya hanya digunakan untuk mengerjakan sholat. Sholat sunnahnya sehari semalam sampai 600 rakaat. Kalau waktu siang beliau berkata, ini hariku, aku akan mati. Kalau malam hari beliau berkata, ini malamku, aku akan mati. Beliau tidak pernah tidur sampai pagi. Jika sampai ketiduran, maka berputar-putar di rumahnya dan berkata, hai badan, tidur saja, tidak takut dengan mati. Radhiyallahu anha wa anhunna wa ada alaina min barakatihinna, Allahumma amin. Lahunnal Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.